Di awal abad ke-21, tak ada yang meragukan bahwa Amerika Serikat adalah raja dunia teknologi. Dari Silicon Valley lahir raksasa-raksasa digital yang mengubah hidup miliaran orang. Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon. Amerika adalah pusat inovasi, rumah dari NASA, dan pionir internet global. Tapi, dalam 20 tahun terakhir, arah angin mulai berubah. Sebuah kekuatan dari timur yang dulu hanya dianggap peniru, perlahan tapi pasti mulai menyalip. China. Negeri tirai bambu ini tak lagi puas berada di belakang. Mereka bergerak cepat. Diam-diam membangun imperium teknologi dengan cara yang bahkan tak dilakukan Barat. Dan kini, dunia mulai menyadari. Cina bukan hanya menyaingi teknologi Amerika, tetapi dalam banyak bidang, sudah mulai mengalahkannya. Selama puluhan tahun, Cina dikenal sebagai pabrik dunia. Segala barang, dari mainan hingga iPhone, dibuat di sana karena tenaga kerja murah dan skala produksi besar. Namun, para pemimpin Cina tahu, status itu tak akan bertahan selamanya. Tahun 2015, Presiden Xi Jinping meluncurkan program besar, Made in China 2025. Tujuannya bukan hanya membuat produk, tapi menguasai teknologi inti. Cina ingin menjadi nomor satu dalam AI, Artificial Intelligence, Robotica, Semiconducteur, 5G and 6G, mobil listrik, Luar Angkasa, Biotechnologie. Program ini dikritik oleh Barat, ditakuti oleh Amerika, tapi di dalam negeri, itu menjadi pemicu revolusi. Kini, dalam hitungan tahun, bukan dekade, hasilnya mulai terlihat. Ketika mesin buatan Cina melampaui Silicon Valley, mari kita bicara soal kecerdasan buatan. Pada 2017, Cina merilis peta jalan ambisius, menjadi pemimpin AI dunia pada 2030. Banyak yang mengejek, menganggap itu sekadar propaganda. Tapi data tak bisa berbohong. Menurut laporan Tsinghua University, Cina menyumbang 48% paten AI dunia. Jumlah paper riset AI dari peneliti Cina sudah melampaui Amerika. Perusahaan seperti SenseTime, McAfee, dan eFlyTek memimpin di bidang pengenalan wajah, NLP, dan AI medis. Bahkan, sistem pengenalan wajah Cina digunakan untuk mengelola lalu lintas, mendeteksi kriminal dalam kerumunan, hingga mengelola pandemi COVID-19. Dan yang paling mengejutkan, Amerika, yang dulu menciptakan AI, sekarang justru mengimpor chip dan kamera pengawasan dari Cina. Tahun 2019, Amerika Serikat secara resmi melarang Huawei. Ini bukan sekadar perang dagang, ini adalah perang dominasi masa depan. Huawei adalah pemimpin dunia dalam pengembangan 5G, teknologi yang menjadi tulang punggung internet masa depan. Kecepatan, latensi rendah, dan konektivitas jutaan perangkat dalam satu jaringan. Itulah 5G. Huawei mengalahkan Ericsson dan Nokia. Bahkan, banyak negara Eropa yang awalnya ragu, akhirnya tetap menggunakan teknologi Huawei karena lebih canggih dan lebih murah. Lalu datanglah 6G. Ya, Cina kini memimpin riset 6G. Satelit uji coba telah diluncurkan sejak 2020. Target mereka, menyediakan kecepatan 50 kali lebih cepat dari 5G pada tahun 2030. Sementara Amerika sibuk memblokir, Cina sibuk membangun. Dominasi baterai dan mobil listrik. Saat Tesla mulai dikejar, Elon Musk mungkin membuat dunia terpesona dengan Tesla. Tapi sekarang, BD, Build Your Dreams, telah menyalip Tesla dalam penjualan mobil listrik global. Pada paruh akhir 2023, BYD menjual lebih dari 3 juta unit kendaraan listrik dan hybrid, membuat mereka menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia. Kenapa bisa begitu cepat? Karena Cina menguasai seluruh rantai pasok. Tambang litium di Afrika dan Amerika Selatan. Teknologi baterai paling efisien dari CATL. Infrastruktur stasiun pengisian di seluruh kota. Amerika bisa membuat mobil listrik, tapi bergantung pada baterai dari Cina. Sains antariksa, dari Mars hingga stasiun luar angkasa.
Amerika bangga dengan NASA. Tapi sekarang, Cina punya CNSA, China National Space Administration. Dalam 10 tahun terakhir, Cina mencetak sejarah. 2019, mendaratkan wahana Chang'e 4 di sisi gelap bulan, yang belum pernah dilakukan siapapun. 2021, rover Zhurong mendarat di Mars, negara kedua setelah Amerika yang berhasil. 2022, membangun dan mengoperasikan Tiangong, stasiun luar angkasa milik mereka sendiri. Rencana ke depan, mengirim manusia ke bulan dan membangun koloni permanen di sana. Bahkan ada rencana kerjasama dengan Rusia dan negara-negara Afrika. Cina bukan sekedar mengejar Amerika. Mereka menciptakan jalur sendiri. Komputasi kuantum dan teknologi masa depan. Komputasi kuantum adalah batas baru dunia digital. Pada 2020, ilmuwan Cina mengumumkan pencapaian yang luar biasa. Komputer kuantum, Jiuzhang, milik mereka berhasil melakukan perhitungan yang mustahil dilakukan oleh superkomputer biasa. Tak hanya itu, Cina juga memimpin dalam komunikasi kuantum terenkripsi. Membangun kuantum satellite MOXIE, yang memancarkan sinyal aman yang tak bisa disadap. Artinya, Cina selangkah lebih dekat untuk menciptakan internet kuantum yang tak bisa diretas. Dalam dunia di mana data adalah emas, ini berarti senjata paling berbahaya yang dimiliki manusia bukan rudal, tapi algoritma. Di saat pandemi, dunia menyaksikan dua pendekatan. Amerika menciptakan vaksin mRNA seperti Pfizer dan Moderna. Cina menciptakan vaksin konvensional seperti Sinovac dan Sinopharm. Namun, yang mengejutkan dunia adalah bagaimana Cina mendistribusikan vaksinnya ke lebih dari 80 negara berkembang. Mereka menggunakan teknologi untuk mendulang pengaruh global, diplomasi vaksin. Selain itu, Cina kini menjadi pionir dalam pertama, rekayasa genetika CRISPR, deteksi dini kanker dengan AI, teknologi organ buatan. Dunia medis tak lagi eksklusif milik Harvard dan MIT. Universitas Tsinghua dan Zhejiang mulai mengambil alih panggung. Teknologi drone, satelit, dan perang digital. Dalam dunia militer, teknologi adalah segalanya. Cina kini menjadi produsen drone tempur terbesar di dunia. Produk seperti CH-5 Rainbow diekspor ke Timur Tengah dan Afrika. Mereka juga memiliki satelit militer canggih yang bisa memantau pergerakan musuh secara real-time. Teknologi anti-satelit yang bisa menembak jatuh satelit musuh di luar angkasa. Rudal hipersonik yang diklaim tak bisa dideteksi radar Amerika. Beberapa pejabat Pentagon bahkan secara terang-terangan mengatakan, "Kami tidak lagi yakin bahwa Amerika unggul dalam teknologi militer berbasis AI dan hipersonik." Pernyataan itu mengejutkan. Kunci sukses Cina, data, disiplin, dan arahan terpusat. Apa rahasia sukses Cina? Skala data besar. Dengan 1,4 miliar penduduk, data yang dimiliki Cina sangat besar untuk melatih sistem AI dan kecerdasan digital. Pemerintah terpusat. Sistem pemerintahan satu partai membuat keputusan bisa diambil dengan cepat dan langsung dieksekusi. Investasi raksasa, triliunan yuan digelontorkan hanya untuk riset, kampus teknologi, dan startup lokal. Aliansi Asia Afrika, Cina bukan hanya menguasai teknologi, tapi juga menjalin kerjasama digital dengan negara-negara berkembang lewat proyek Belt and Road Initiative Digital. Peta kekuatan dunia hari ini sudah sangat bergeser. Hari ini, kita menyaksikan babak baru sejarah dunia. Bukan lagi soal siapa yang paling banyak senjata, tapi siapa paling canggih teknologinya. Dan perlahan tapi pasti, Cina mulai memimpin. Amerika masih kuat, tapi untuk pertama kalinya dalam 100 tahun terakhir, posisinya digoyang secara serius. Apakah ini akhir dari dominasi teknologi Amerika? Atau awal dari dunia multipolar di mana Cina dan Amerika bersaing sejajar? Yang jelas, naga dari timur kini tak bisa lagi diabaikan. Demikian video kali ini teman-teman, tentang kebangkitan teknologi Cina ketika naga mengalahkan elang. Jika suka, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, dadah.